Melihat fenomena di Indonesia yang sangat mencengangkan, kita akan mencoba berbincang-bincang dengan orang-orang yang jauh di sana. Saksikan saja. Iya, kalau saya melihat fenomena di Indonesia, seperti geng, jadi tak kenal keadilan seluruh rakyat Indonesia. Lebih mementingkan sepihak, dan banyak yang tak kenal halal haram. Semua dimakan tak bisa membedakan halal haram. Dari mananya Bapak lihat? Mereka tak kenal halal haram? Iya, Di kejadian fenomena Indonesia ini. Orang Islam orang yang tahu halal haram itu Pak, dia tahu batas kekayaannya Pak, ada ketentuan amanahnya. Perlu kita jaga, tidak serakah tamak harta Pak, dan orang yang tahu halal haram itu, dia tahu dapat uang dari mana. Dan untuk apa, dia tahu orang-orang menderita, orang-orang sengsara, dan wajib dibantunya Pak. iya benar juga ya. Iya Pak. Pantas saja fenomena di Indonesia, intinya sama, meski berbeda cerita, tapi intinya, demi uang, dapat uang banyak uang, tak kenal halal haram. Kalau sekarang ini, orang kaya makin kaya tak kenal halal haram, tak tahu diri Pak, tak peduli Pak, yang lebih parahnya lagi, sudah miskin tapi mau kaya, minta kaya sama dukun Pak, pesugihan, si dukun juga miskin tapi bisa berbohong Pak, tak kenal halal haram juga. Ini fenomena di Indonesia saat ini Pak, yang lagi terbongkar. Iya benar juga ya. Iya Pak. Banyak menangis darah aki-aki sekarang ni. Ternyata benar juga ya, betapa pentingnya dari masa kecil. Iya Pak. Dada kita, hati kita, diisi dengan keimanan yang tahu halal haram, sebab harta itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Iya Pak. Fenomena di Indonesia, seperti geng, jadi tak kenal keadilan seluruh rakyat Indonesia. Lebih mementingkan sepihak, dan banyak yang tak kenal halal haram. Dari penguasa sudah kaya, mau tambah kaya lagi, sampai ke yang miskin nyari kaya sering ketipu lagi. Ini fenomena keserakahan Pak. Iya benar juga ya. Iya Pak. Ternyata benar dada dan hati kalau sudah tidak ada iman, tidak ingat Tuhan. Memang semua dimakan, tak ada cukup-cukupnya kekayaan. Padahal penguasa itu orang kaya, banyak harta, tapi masih seperti orang sengsara. Iya Pak. Isi kepalanya memang hebat, tapi isi hatinya kosong Pak, seperti mobil tanpa rem, blong Pak. Sangat menderita, tak ada rasa cukupnya, hilang rahmat, tak ada hidayah, tak ada berkoh, semua rasa kurang, selalu berjuang dan berjuang tak berujung sampai akhir hayat. Iya Pak, seperti mobil tanpa rem, blong Pak. Iya aku orang Minang 100% Islam semua, jadi belajar dari agama, agar tahu halal haram, itu penting, dari anak-anak kecil sudah dididik tahu itu. Di Minang, dada dan hati mereka diisi keimanan. Melihat fenomena di Indonesia, yang sangat mencengangkan, dirasa kecemasan tidak ada rasa berkecukupan, benar-benar menyakitkan hidup orang yang tak ingat Tuhan. Itulah bedanya kita, sama binatang Pak. Iya benar juga ya. Hidupnya tersiksa juga kan. Tapi dia tetap juga ketawa kan. Kita punya hati, yang bisa dijaga. Kalau tidak punya hati, cuma isi kepala saja Pak, akibatnya semua dimakan. Semua dimakan tak bisa membedakan halal haram. Iya benar juga ya. Yang tak ada isi dada dan hati dengan keimanan, cuma isi kepala penuh dengan pemikiran yang tak berujung tanpa batas, dan jadi penguasa. Nah, itulah Pak, bahayanya para penguasa yang tidak ada iman di dada. Tidak punya hati untuk tenggang rasa-rasa hati yang mulia itu. Kita harus tahu Pak, jangan kita bersikap egois, demi kepentingan bisnis. Lihatlah orang di sekitar kita lagi menangis, dalam kesusahan, dalam kemiskinan, terancam kelaparan. Ya benar juga ya. Tak cukup uang bantuan yang cuma nominal ratus ribuan itu Pak, itu yang perlu direnungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Kamu sebelum bertobat ingat Tuhan, dan bisa merenungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Semasa kamu jadi preman, apa saja yang kamu rasakan? Sama persis seperti fenomena penguasa saat ini Pak, saya suka memaksa, membunuh, bisnis haram, semua disikat habis, tak peduli orang susah. Wah gawat ya,
Ya Pak, seperti orang gila. Kerja saya main lonte terus, konsumsi obat-obatan, mabuk-mabukan. Meski harta di mana-mana, usaha di mana-mana, hidup serba mewah serba ada, tapi tetap terasa tak ada puasnya Pak. Wah gawat ya. Ya Pak, seperti orang gila. Batin makin tersiksa, bisnis makin sibuk, hidup makin tersiksa emosi tinggi, selalu dihantui kecemasan Pak. Wah gawat ya. Seperti orang gila. Pernah ajak teman-teman nggak mau kan? Tapi kapan kayak gini ya? Ya, gelap. Pantas saja fenomena di Indonesia, intinya sama, meski berbeda cerita, tapi intinya, demi uang, dapat uang banyak uang, tak kenal halal haram. Nah, itulah Pak, bahayanya para penguasa yang tidak ada iman di dada, tidak punya hati untuk tenggang rasa-rasa hati yang mulia itu. Kita harus tahu Pak, jangan kita bersikap egois, demi kepentingan bisnis. Lihatlah orang di sekitar kita lagi menangis, dalam kesusahan, dalam kemiskinan, terancam kelaparan. Tak cukup uang bantuan yang cuma nominal ratus ribuan itu Pak, itu yang perlu direnungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Ternyata benar juga ya, betapa pentingnya dari masa kecil, dada kita, hati kita, diisi dengan keimanan yang tahu halal haram, sebab harta itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Iya, ya aku orang Minang 100% Islam semua, jadi belajar dari agama, agar tahu halal haram, itu penting, dari anak-anak kecil sudah dididik tahu itu. Di Minang, dada dan hati mereka diisi keimanan, otak dan kepala mereka diisi ilmu, banyak pengetahuan, jadi kita itu, dididik dari kecil tidak cuma ilmu dunia saja, tapi lebih utama untuk akhiratnya. Meski penampilan saya preman, suka hidup di jalanan di perantauan tapi dada diisi keimanan Pak. Sekian berita hari ini sahabat channel Lubuak Carito, silakan berkomentar sampaikan pendapatmu kawan, tunggu kabar selanjutnya, salam kompak selalu.